Assalamualaikum anak-anak. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tegangan permukaan. Nah, mungkin kalian sudah sedikit paham tentang apa yang dimaksud dengan tegangan permukaan. Yang jelas, tegangan permukaan ini yang menjadi penyebab dari 4 gambar yang saya tampilkan di sini. Jadi, mengapa serangga bisa berdiri di atas permukaan air, mengapa klip kertas yang terbuat dari besi bisa mengapung, padahal pada dasarnya klipnya terbuat dari besi, yang artinya massa jenisnya tinggi, otomatis harusnya kan di bawah. Nah, terus mengapa butiran embun atau buliran embun harus berbentuk bulat, dan yang terakhir, contoh penerapannya adalah mengapa pada saat kita mencuci harus menggunakan sabun. Nah, keempat konsep dari penerapan ini itu sebenarnya tentang tegangan permukaan. Oke, tentang tegangan permukaan. Kalau dari pengertiannya, tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan suatu zat cair untuk menegang, sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Jadi, yang dimaksud tegangan permukaan adalah permukaan elastis yang ada di bagian atas dari zat cair. Itu yang dimaksud dengan konsep tegangan permukaan. Sebenarnya, tegangan permukaan itu dipengaruhi oleh gaya adhesi dan gaya kohesi. Nah, mungkin kalian masih ingat yang dimaksud dengan gaya adhesi dan kohesi. Gaya adhesi itu gaya tarik-menarik antar molekul yang tidak sejenis. Nah, misalkan kalau dari gambar di samping ini ada dua macam molekul, yaitu molekulnya zat cair atau mungkin bisa kita contohkan seperti molekulnya air, terus ada molekul kaca yang menjadi wadah. Nah, jadi ada dua molekul ya, molekul air dan molekul kaca, misal seperti itu. Yang dimaksudkan dengan gaya adhesi adalah gaya tarik-menarik antara dua molekul yang tidak sejenis, berarti gaya tarik-menarik antara molekul air dan molekul kaca. Itu yang dimaksud dengan gaya adhesi, jadi tidak sejenis. Sedangkan gaya kohesi, yaitu gaya tarik-menarik antar molekul sejenis, ya berarti contohnya seperti gaya tarik-menarik antara molekul air satu dengan molekul air yang lain. Atau mungkin gaya tarik-menarik antara molekul kaca yang satu dengan molekul kaca yang lain. Itu yang dimaksud dengan gaya kohesi. Nah, untuk tegangan permukaannya sendiri sebenarnya didominasi oleh pengaruh dari gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antar molekul sejenis. Bisa dilihat di gambar di sebelah kiri, setiap molekul, mau itu molekul air di dalam contoh ini ya, atau molekul kaca, nah semuanya itu nilainya sama, Rek. Jadi, molekul air satu dengan molekul air lain itu punya nilai kohesi yang sama. Meskipun dia letak molekulnya ada di permukaan atau letak molekulnya ada di tengah ataupun di dasar. Jadi nilainya sama. Bisa dibayangkan ketika letak molekulnya ada di tengah, otomatis gaya kohesinya adalah ke segala arah. Di sini disimbolkan dengan panah yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8. Jadi maksudnya ke segala arah gitulah. Nah, berarti gaya kohesi yang dialami oleh partikel yang ada di tengah akan dibagi ke 8 sisi. Cerita di gambar ini seperti itu. Nah, tapi berbeda halnya dengan molekul yang terjadi di permukaan. Molekul yang terjadi di permukaan, dia akan dibagi gayanya, gaya kohesinya akan dibagi ke bagian samping kiri kanannya dan bagian bawah. Otomatis, molekul yang ada di bagian permukaan ini, gaya yang dikenakan ke setiap partikel itu akan jauh lebih besar daripada molekul yang ada di tengah. Karena molekul yang ada di tengah kan dibaginya ke bawah, kiri, kanan, dan atas. Tapi kalau molekul yang ada di permukaan zat cair atau permukaan air dalam kasus ini, dia akan dibagi ke bagian bawah, kiri, dan kanan saja.
otomatis gayanya akan lebih besar. Begitu. Karena perbedaan gaya kohesi yang terjadi antara satu molekul dengan molekul yang lain, otomatis gaya tarik-menarik atau gaya kohesi yang bagian atas itu akan lebih besar. Jadi dia akan membentuk satu lapisan tipis di bagian permukaannya. Itulah yang dimaksud dengan tegangan permukaan. Nah, maka dari itu alasan kenapa serangga bisa hinggap di atas air ya karena ada tegangan permukaan tadi, termasuk besi juga. Kenapa kok bisa di atas? Ketika klip itu kita letakkan secara perlahan, nah otomatis kan tegangan permukaan atau permukaan zat cairnya tidak akan robek. Jadi karena masanya relatif ringan, jadi klip kertas bisa mengambang karena ditopang oleh tegangan permukaan air. Nah, kenapa kok embun itu harus bulat seperti ini contohnya, karena tadi kan sudah dibilang kalau kohesi itu ke segala arah, otomatis dia akan ke segala arah sama besar gayanya. Jadi akan cenderung membentuk permukaan bola seperti itu. Nah, yang terakhir, kenapa kok kita harus mencuci menggunakan deterjen? Karena sebenarnya konsep dari mencuci itu adalah menghilangkan noda. Menimbulkan kesan wangi itu adalah dampak pengiring. Jadi kalau misalkan wangi it's okay lah, tapi yang penting kan menghilangkan noda. Nah, noda pada pakaian itu biasanya menempel di serat-serat kain. Seperti kita tahu, serat kain itu ukurannya relatif kecil, kecil banget. Nah, karena tegangan permukaan air itu lumayan besar, otomatis bulir-bulir air itu tidak akan dengan mudah masuk ke dalam noda-nodanya, ke dalam serat yang ada di noda tadi. Otomatis kan kalau tidak bisa masuk ke dalam seratnya, maka nodanya tidak akan hilang, nggak akan katut gitu dengan airnya. Nah, bagaimana caranya agar bisa mengangkat noda si air itu? Ada cara, yaitu dengan memperkecil tegangan permukaan. Jadi bulirnya diperkecil. Ketika tegangan permukaannya mengecil, berarti bulir-bulir airnya juga akan mengecil. Nah, kalau bulir airnya mengecil, otomatis pada saat dicuci, maka air atau bulir air akan masuk ke sela-sela dan membawa kotoran atau noda di kain itu, gitu. Nah, cara memperkecil bulirnya bisa digunakan sabun, itu untuk memperkecil tegangan permukaan atau memperkecil bulir, atau bisa kalau nggak mau sabun ya, memakai air mendidih. Tapi kalau misalkan memakai air mendidih, kita tahu tangan kita mungkin tidak akan baik-baik saja. Jadi, solusi yang terbaik adalah menggunakan sabun. Untuk perhitungan dari tegangan permukaan, kita menggunakan dua rumus, yaitu gamma sama dengan F per D dan gamma sama dengan F per 2L. Nah, sebenarnya kenapa kok kita menggunakan dua rumus ini? Karena untuk menghitung tegangan permukaan ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan jarum. Jadi konsepnya seperti ini. Kalau di sini gambarnya klip kertas yang diletakkan di permukaannya zat cair. Tapi kalau praktikumnya atau perhitungan cara menghitung tegangan permukaannya itu menggunakan jarum yang diletakkan di atas permukaan dari zat cair yang mau dihitung tegangan permukaannya. Begitu. Nah, untuk yang menggunakan jarum, dia menggunakan rumus gamma sama dengan F per D. Nah, jika yang rumus F per 2L itu alatnya seperti yang saya gambarkan di samping. Jadi ini adalah alat asli desain dari penemu tegangan permukaan. Jadi saya ceritakan tentang alatnya ya. Alatnya itu sebenarnya adalah kawat berbentuk U, dan ada satu kawat melintang yang horizontal di sini, dengan keadaan si kawat yang melintang ini bisa digeser ke atas ke bawah. Jadi di sini ini ada kayak lubang
kawat yang melingkar di sini untuk memudahkan si kawat melintang ini agar bisa bergerak ke atas dan ke bawah. Konsep perhitungannya sama dengan pada saat kalian saat kecil bermain balon, bermain pelembungan, bukan pelembungan sih, gelembung sabun. Nah, pada saat kalian kecil, kalian kan pernah bermain gelembung sabun sih. Nah, itu konsepnya sama dengan perhitungan tegangan permukaan di sini. Jadi alat ini dimasukkan ke dalam sabun. Nah, ketika diangkat, maka dia akan membentuk lapisan sabun di sini. Nah, ini akan terjadi lapisan sabun. Karena di sini kawat horizontalnya bisa bergerak naik dan turun, otomatis ketika ada lapisan sabun di sini, maka kawat yang horizontal ini cenderung akan tertarik ke atas. Begitu. Karena si lapisan sabun tuh punya tegangan permukaan kan. Nah, begitu. Jadi si kawat horizontal ini akan naik ke atas, lalu yang harus kalian lakukan adalah bagaimana cara untuk menahan si kawat horizontal ini agar dia tetap. Jadi tidak naik ke atas, tidak turun ke bawah gitu. Nah, caranya adalah dengan diberikan beban di sini. Jadi diberikan beban yang besarnya bisa diperkirakan sehingga si kawat ini diam. Begitu. Nah, yang dimasukkan F di rumus ini adalah W1 ditambah W2 atau beratnya si kawat dengan berat beban yang ditambahkan. Itu F. Per 2L. Di sini ada per 2L. L yang dimaksud adalah panjang dari kawat horizontal. Lalu kenapa harus dikalikan 2? Karena sebenarnya pada praktikum menggunakan alat ini lapisan sabun yang terbentuk adalah 2 lapis. Jadi lapisan di depan dan lapisan di belakangnya. Jadi sebenarnya yang terbentuk adalah 2 lapis. Karena kawat itu tidak begitu tipis. Dia lumayan tebal, jadinya yang terbentuk 2 lapisan permukaan sabun. Maka dari itu memakai 2L. Kalau di sini yang gamma sama dengan F per D, F yang dimaksud adalah gaya berat dari jarumnya, dan D adalah panjang dari jarumnya. Begitu. Sekian dari saya untuk penjelasan tegangan permukaan. Untuk selanjutnya tentang contoh soal akan saya share contoh soalnya dalam bentuk mungkin Word atau PowerPoint lagi. Semoga kalian mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.